Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amelia. Saya dari kelas IKMB dengan NIM 20000291104. Di sini saya akan mereview film tentang Sang Pencerah. Jadi film ini tuh rilis pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Mas Hanung Bramantyo. Nah, jadi film ini tuh berdasarkan kisah nyata tentang pendirinya Muhammadiyah, yaitu Ahmad Dahlan. Nah, film ini tuh dibintangi oleh Lukman Sardi yang berperan sebagai Ahmad Dahlan, kemudian Muhammad Ihsan Tarore, beliau juga sama berperan sebagai Ahmad Dahlan namun ketika Ahmad Dahlannya masih muda. Kemudian ada Zaskia Adiameka, dia sebagai istri atau Nyai Ahmad Dahlan. Nah, pada film ini menjadikan sejarah sebagai pelajaran di masa sekarang tentang toleransi, terus koeksistensi, yaitu bekerja sama dengan yang berbeda keyakinan, kekerasan berbalut agama, dan semangat perubahan yang kurang. Nah, pada tahun 1868 ini, Kauman ini menjadi salah satu kampung terbesar di Yogyakarta, dan juga kampung ini memiliki masjid terbesar sebagai pusat kegiatan keagamaan yang dipimpin oleh penghulu Kamaluddin. Nah, saat itu juga Islam terpengaruh oleh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan. Nah, masyarakat meyakini titihan raja ini sabda Tuhan syariat Islam yang bergeser ke arah tahayul ya atau musyrik. Nah, sementara itu kemiskinan dan kebodohan ini makin merajalela akibat politik tanam paksa pemerintahan Belanda. Seorang pemuda usia 21 tahun ini merasa gelisah dengan lingkungannya yang melaksanakan syariat Islam yang melenceng lebih ke arah sesat, syirik, dan juga bid'ah. Dengan menggunakan sebuah kompas, beliau menunjukkan arah kiblat yang di masjid besar itu yang selama ini dipercayai bahwa ke arah barat ini ternyata itu bukan menghadap ke Ka'bah atau ke Mekah, melainkan lebih tepatnya ke arah Afrika. Nah, usul ini membuat para kiai yang di sana termasuk penghulu Masjid Agung Kauman ini, yaitu Kiai Penghulu Khalil Kamaluddin ini merasa jengkel. Ahmad Dahlan ini merupakan anak muda yang 5 tahun menimba ilmu ke Mekah. Nah, dianggapnya ini beliau melawan aturan yang sudah berjalan selama berabad-abad. Nah, walaupun usulan perubahan arah kiblat ini ditolak, namun melalui langgar yang Ahmad Dahlan punya ini mengawali pergerakan dengan merubah arah kiblat yang salah. Nah, Ahmad Dahlan ini dianggap mengajarkan aliran yang sesat, menghasut dan juga merusak kewibawaan keraton dan juga masjid besar. Nah, cobaan Ahmad Dahlan ini dalam pergerakan meluruskan syariat Islam ini pun dirinya juga dituduh sebagai kiai yang kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendekiawan Jawa di Budi Utomo. Nah, bahkan dirinya juga disebut kafir karena membuka sekolah yang menempatkan muridnya untuk belajar menggunakan kursi dan meja seperti sekolah modern pada zaman Belanda. Kemudian beliau juga dicaci maki hingga dirobohkan langgarnya karena beliau ini dianggap ingin membuat agama baru. Akan tetapi dengan semua tuduhan yang melimpah ke beliau, itu tidak membuatnya untuk pantang menyerah. Nah, dengan ditemani sang istri tercinta dan 5 muridnya yang setia ini membentuk organisasi Muhammadiyah dengan tujuan mendidik umat Islam agar berpikir maju sesuai dengan perkembangan zaman dan juga syariat Islam. Jadi
saya dapat menyimpulkan dan dapat pembelajaran yang dapat diambil untuk diri saya, terutama dari film ini, yaitu yang pertama, pentingnya untuk menghargai pendapat dan perbedaan orang lain. Yang kedua, tidak boleh pantang menyerah dalam membenarkan kebenaran. Kemudian patut dicontoh sabarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam keadaan apapun. Mungkin cukup sekian review film Sang Pencerah ini dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.